Bahkan kabar beritanya bahwa UMR terbesar di Indonesia ada di Kota Karawang. Saya optimis banget bahwa saya target Karawang menjadi aset yang terbesar di Magic Land itu juga sangat tepat. Kenapa? Karena saya setiap kali masuk ke sebuah daerah itu butuh berbagai macam analisa. Dan saya pastikan bahwa Karawang akan menjadi kota yang sangat luar biasa. Amin. Saya optimis akhir tahun ini akan bermunculan puluhan orang minimal yang punya income di atas 100 juta. Amin. Teman-teman gini, saya hanya pengen share sedikit. Yuk kita bareng-bareng manfaatkan peluang bisnis ini. Teman-teman banyak di luar sana para pengusaha sesiapapun saat ini bahwa kondisi dengan adanya pandemi COVID semuanya drop secara ekonomi. Betul? Saya justru menangkap sebuah peluang yang keren. Saya selalu korek-korek, ada apa di balik pandemi? Ada apa di balik COVID? Berapa banyak ya jumlah karyawan teman-teman saudara kita yang hari ini dirumahkan? Bukan kita artinya memanfaatkan penderitaan mereka, enggak juga. Justru saya bertekad bagaimana agar mereka sudah terangkat hidupnya. Tapi titik pesan dari saya, jangan pernah gantungkan diri kita, nasib kita saat ini kepada pemerintah. Doakan saja semoga pemerintah segera menemukan sebuah solusi. Amin. Oke, satu yang pasti agar gantungkan diri ini pada diri kita sendiri. Saya terus mencoba belajar. Salah satu yang menjadi guru saya adalah Pak Mardigo Wowek. Kalau Anda juga suka ikut mentoringnya, saya suka sekali dengan beliau. Banyak penemuan yang saya rasakan hebat. Nah, peluangnya apa? Saya satu persatu. Pertama, kalau bicara di sektor pengusaha, berapa ratus miliar, berapa triliun hari ini para pengusaha kalau kita kumpulkan jumlah kerugiannya. Saya ambil satu kasus. Adiknya Pak Nurdin itu pengelola objek wisata Kayangan di daerah Bogor. Yang saya dengar dari adiknya beliau, kerugian bulan kemarin pada saat bulan suci Ramadan saja 1 bulan itu 5 miliar. 5,7 M. Objek pariwisata. Teman saya rata-rata yang bisnis kuliner. Saya sedih, properti. Duitnya belum dapat tapi harus kemarin mengulangi berapa banyak karyawan dan beliau luar biasanya dibayar gajinya full. Sekalipun resikonya beliau harus roboh down. Banyak banget. Dengan kondisi COVID ini, artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kira-kira pengusaha apa yang ada dalam pikirannya setelah puluhan miliar, ratusan miliar dengan adanya COVID 3 bulan ini kolek? Satu-satunya yang saya tahu, mereka sedang berpikir bagaimana mengembalikan kerugiannya, bagaimana menutup kerugiannya, tidak perlu berpikir keuntungan. Percaya atau tidak, sebentar lagi properti akan banjir di mana-mana dengan mereka menjual dengan berbagai macam cara, strategi dan lain sebagainya. Mereka akan mendatangkan berbagai macam konsultan. Mereka akan kirimkan marketingnya untuk ikutin seminar dalam rangka bagaimana menggenjot omset agar keuntungannya menjadi pulih. Itu satu. Nah, bayangkan Bapak sekalian dengan peluang bisnis Magic Life Indonesia. Berpikir hari ini saya pengen kita semua berpikir bahwa hari ini kita punya pangsa pasar para pengusaha. Satu pesan saya, bahwa pikiran Anda hari ini bahwa Anda akan berhadapan dengan para pengusaha, para konglomerat yang hari ini tingkat kerugiannya sangat besar. Nah, Anda bayangkan, yuk kita fight sama-sama. Kalau Anda join di angka 27 juta, kita berjuang sama-sama, saya akan stay di Karawang juga tidak soal. Anda bayangkan, Anda bisa rekrut 2 orang saja, Anda punya income 21.300.000. Oke? Maksud saya, maukah Anda saya ajak kerjasama untuk setiap hari punya goal setting, punya target dalam waktu 1 hari harus closing 2 orang. Betul? Nah, ini nih mental yang penting yang saya suka. Kalau Anda siap bagaimana berjuang untuk meng-closing 2 orang, saudara sekalian, maka setiap hari kita akan punya income
1.300.000 rupiah. Inilah peluangnya. Dan ketika kita bicara angka 27 juta di mata pengusaha, ini uang jajan. Hari ini boleh kitanya nggak punya, no problem. Tapi mari kita berpikir ini luar biasa. Satu. Yang kedua, kalau berpikir bahwa bagaimana banjirnya teman-teman kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang hari ini di PHK, mari kita dorong mereka, mari kita betul-betul support mereka agar mereka bisa join di atas 1.770.000. Ajak, saya pengen tangan Anda, tangan kita semua untuk lebih terbuka, untuk lebih panjangkan tangan ini untuk selamatkan teman-teman saudara-saudara kita, adik-adik kita. Jangan Anda, ya saudara, saat ini Anda bawa lamaran untuk melamar ke berbagai macam perusahaan. Saya masih pesimis kalau perusahaan-perusahaan sampai akhir tahun menerima karyawan baru yang ada juga dirumahkan, betul tidak? Nah, rata-rata jangankan yang SMA, teman saya sarjana seabad-abad hari ini masih bawa-bawa ijazah. Dan saya pengen maksimalkan potensi Anda, saya siap training Anda. Bagaimana anak yang mendaftar 1.770.000 ini kita bantu setiap hari minimal closing saja 2, maka dia punya income 1 juta per hari. Artinya apa? Bekerja dimanapun kita, berbisnis dimanapun kita, tetap ada sebuah resiko yang besar. Dan peluang bicara produk hari ini dengan kondisi COVID sendiri banyak sekali penyakit yang bermunculan mendadak karena kondisi stres. Betul tidak? Coba Anda pikirkan itu baik-baik, kita berjuang sama-sama untuk melakukan hal seperti ini. Saya yakin, bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama bertekad. Saya tidak punya tujuan apa-apa, saya tidak punya. Kenapa saya punya semangat? Saya juga punya dendam positif. Duit cuma segitu-gitunya 100 juta. Saya buka cabang di Indramayu. Alhamdulillah. Aduh, baru 3-4 hari langsung lockdown. Oh, sate dikipas, sate kuda lagi. Makan sendiri. Saya telepon, "Dok, udah ke kafeku." Nah, makan. Daripada basi. Tiap hari. Saya beli franchise Akademi Kopi 10 juta. Alhamdulillah, es sampai jadi air, masukin lagi di kulkas jadi batu es. Enggak pernah sehari 5 pack. Kali 10.000, 50.000, karyawan saya 3. Akhirnya saya nangis ke karyawan, saya bilang, "Mbak, saya harus lulus, Mas. Bukan saya nggak mau gaji sampai kalau mau makan bareng aja, tapi kalau buat gaji saya boleh." Alhamdulillah 3 karyawan juga enggak saya pecat. Anaknya 4. Udah kerjanya capek, tapi saya mau gaji lagi. Nah, saya jujur di Magic Life ini, saya kenapa antusias? Saya pikir hanya di uang ini sementara yang bisa saya lihat. Contoh tadi, seorang marketing, properti, teman saya marketing mobil-mobil mewah. Siapa yang beli mobil mewah hari ini? Baru-baru beli. Betul tidak? Tapi coba, kalau tadi kata Pak John, saya langsung nangkep, ini peluang bagus. Anda kita nongkrong di rumah sakit yang terbesar di Kerawang, kaki closing. Nah, pengalaman saya kalau menjual produk ke orang-orang yang high class, ketika mereka sudah closing gampang. Selanjutnya gampang. Saya punya teman, ini saya cerita sedikit. Saya punya teman marketing properti apartemen. Kata dia bilang gini, "Mas, kalau jual apartemen memang susah, Mas, awalnya. Tapi kalau sudah closing satu, gampang, Mas." Loh, kenapa? Karena kalau orang high class sana, dia beli apartemen, dia pengen menunjukkan diri bahwa gue beli loh apartemen. Terus ada acara apa? Dinner. Diundang teman-temannya, oke? Diundang teman-temannya ngobrol. Karena enak di apartemen yang bagus. Mereka cuma bilang gitu kok. Udah beli apartemen buat anakmu yang kuliah di UI biar sama anakmu deket banget. Emang harganya berapa? Murah cuma 1,5 M. Kok udah dikasih daripada kos tuh. Marketingnya sopo? Ini udah marketingnya Mas Haryanto kan 1,5 M. Udah beli lagi, panggil lagi artisnya. Lihat enak. Saya bilang bisa closing 3. Awalnya susah. Nah, justru sekarang menjual itu namanya yang high class. Itu saya lebih suka, lebih tertantang. Nah, dalam hal ini saya banyak belajar ke Pak John. Bicara tentang produk memang beliau sudah sangat rendah hati.
Tidak mengaku saya dokter kan dulu, bukan. Tapi kepiawaiannya di dalam mempresentasikan produk dan pengalaman itu sampai tablet. Saya belajar tentang internet marketing ke Pak Widi. Saya terus juga ikut seminar, saya terus ikut workshop. Teman-teman yang luar biasa, saya terakhir sampaikan pesan kepada Anda bahwa saya yakin, saya percaya di balik sebuah musibah pasti ada berkah yang tersimpan di dalamnya. Amin. Saya optimis. Jangan pernah pikiran Anda diserap oleh sebuah kondisi bahwa ini COVID, ini susah, ini susah, ini susah. Tarik pikiran susah di dalam diri Anda setiap hari, maka kesulitan itu semakin melilit hidup kita. Tapi saya coba bongkar semua kesulitan hidup. Saya optimis. Saya hanya bilang kepada Tuhan, ya Allah, aku yakin Roh, di balik ujian yang kau berikan, kau sedang tanamkan berlian kepada orang-orang yang mau berpikir cerdas, orang yang mau berjuang mati-matian. Dan bismillah, di Magic Life di bulan November akan diadakan acara akbar di kota besar Jakarta. Saya secara pribadi akan siap bekerja sama dengan Anda. Kita sama-sama, tidak lama. Oke, saya hitung anggaplah bulan Juli efektifnya kita mulai action maksimal. Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. Jangan pernah berkecil hati. Kalau hari ini kita belum pernah punya penghasilan puluhan juta setiap bulan, no problem. Mungkin kemarin belum punya kesempatan. Kemarin kita berhadapan dengan sebuah kesempatan. Mungkin mental kita yang masih jatuh. Mental kita sudah bangun, mindset kita yang belum bangun. Karena saudara sekalian, saya kasih tahu, kekayaan itu ternyata sudah diciptakan di dalam diri kita. Saya kasih contoh, Johnny Andrean. Kayanya dari mana Johnny Andrean? Bukan dari rambut. Kita semua punya rambut, Johnny Andrean punya rambut. Tapi tolong hitung, berapa jumlah franchise milik Johnny Andrean? Kalau di Jakarta ada 1.000 saja, seluruh mall ada 1.000 saja milik Johnny Andrean, sekali potong rambut 350. Kalau satu gerai 10 aja yang potong, maka satu mall itu 3,5 juta. Kalau 1.000 mall, maka 3,5 miliar. Kalau 10% saja, maka dia dibayar 350 juta setiap hari. Intinya apa? Rambut kita sama punya, tapi dengan ilmu yang berbeda, dengan mindset yang berbeda, dengan networking jaringan yang berbeda, maka itu akan berubah hidup kita. Maka saya ditampar betul sama Pak Mardi Bowen. Nek kowe ape sugih carane ngono ndak iso rek. Lah kocok kok orang susah kan. Bedah. Maka saya mulai memberanikan diri. Saya mulai memperkenalkan diri kepada orang-orang yang di kota besar Jakarta. Aku ikut seminar 6,5 juta nggak duit, tapi nekat. Kata istri, ya masukin buat, ya enggak. 6,5 juta ini kita harus ikhlas. Ayah mau berjuang mati-matian. Karena yang membuat hidup kita susah karena kita tidak punya ilmu. Yang membuat hidup kita susah karena kita tidak punya relasi yang bisa tempat kita bergantung. Yang membuat kita susah karena suamimu skillnya di bawah rata-rata. Tapi alhamdulillah dengan saya belajar. Sekali saya dipanggil oleh perusahaan network marketing, oleh perusahaan MLM. Sekali saya menjadi pembicara begini, saya dibayar 7 juta. Dibayar 10 juta. Sekali saya dibayar 3,5 juta. Orang lain tidak begitu susah. Tapi memang cara nebusnya itu yang didegan 6,5 juta. Udahlah. Motor sampai udah tak gadein apa segala macam. Dalam rangka untuk workshop. Artinya apa teman-teman? Saya pengen kehadiran saya dengan yang lain tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk seterusnya. Dan satu hal bahwa Magic Life memang luar biasa. Terbukti. Apa hebatnya Magic Life? Saya hanya berpikir sederhana. 26 negara sudah berkembang. Orang luar negeri SDM-nya jauh lebih tinggi ketimbang kita. Artinya jauh lebih selektif. Kalau produknya jelek, nggak mungkin mereka berkembang 26 negara, oke? Selanjutnya, kenapa orang Amerika tertarik bisnis Magic Life? Kalau bisnis di luaran lebih menjanjikan, saya Magic Life itu parah. Maka saya mencoba merendahkan hati saya nggak mau lagi. Menutup mata pikiran yang hal-hal yang negatif, saya harus belajar. Ke Pak Widi saya harus belajar, ke Pak Jordan, saya hadir tiap hari dengan beliau. Terus ajarkan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa kota besar, para leader network marketing sudah siap merapat. Dan saya kita tunggu tanggal mainnya. Bahwa Anda, kita semua bisa menjadi orang yang luar biasa. Sekali lagi, saya ingin katakan bahwa saya selalu bilang sekali ke istri saya, mau marah ke apa saya tidak pernah menyalahkan enggak. Saya katakan maaf benar. Maafin ayah, anak-anak. Hari ini tadi telepon. Ya kapan pulang doain aja. Ayah mau berjuang macam-macam.
Saudara sekalian, menurut saya gini, terakhir, kita harus bangkit. Anda harus bangkit. Kalau Anda belum punya keluarga, Anda masih menjadi anak, berjuanglah demi orang tua. Berjuanglah. Jangan Anda hidup merasa bahwa gua kan masih bujangan, gua kan masih perawan, gua kan masih gadis, seenaknya. Saya pengen rendahkan hati Anda, tundukkan kepala Anda, sujudlah kepada orang tua, syukur kepada orang tua, minta doa restu kepada orang tua, katakan, ayah, saya siap berjuang dari hari ini. Saya menjadi anak kebanggaan. Sebagai suami ke Anda, sebagai istri ke Anda, sebagai siapapun Anda, berjuanglah. Percayalah. Saya melihat ada orang yang saat ini usianya sudah 72 tahun. Karena dia hidup dalam kemiskinan, dia sama sekali tidak dihargai oleh anak istrinya. Demi Allah, bulan puasa kemarin, Hamin 1, saya antar orang Indramayu sampai ke Cikampek karena stroke pengen sembuh. Anaknya semuanya punya mobil tapi nggak ada yang berani antar. Saya demi Allah saya antar karena dia pengen beli produk gel. Sampai di Cikampek ternyata anaknya pergi kerja di Malaysia. Sekarang dia lagi berjuang, lagi tungguin mau jual padi. Saking saya pengen orang itu sembuh. Yuk sama-sama teman-teman, kita sama-sama berjuang. Ini kesempatan yang luar biasa. Menurut saya para upline, para mentor yang sangat luar biasa sudah siap membackup kita semua. Pak Nurdin betul-betul all dia tinggalkan kliniknya. Sepanjang kemarin lockdown, yang datang kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Sakit obat daripada banyak, kadang-kadang suntik, ada ayam yang ngantuk, suntik lah. Kasarnya begitu. Ya alhamdulillah tuh ada 4 ruangan ditutup semua sama Pak Nurdin. Pak Nurdin ambil keputusan saya bulat di Magic Line. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit membantu memberikan inspirasi baru, motivasi baru, semangat baru buat Anda. Saya bukan keturunan siapa-siapa, orang tua saya bukan pejabat, RT juga enggak. Kenapa saya betul-betul pengen berontak dalam kehidupan ini? Karena saya sadar anak keturunan saya bahagia dan sengsara yang ada di tangan saya. Saya nggak mau lagi mengecilkan diri saya harus bangkit. Kalau terus Anda mengeluh, kita mengeluh, Pak dari mana Pak saya modalnya? Udah minta izin aja hidup. Pak kan saya nggak bisa menjual. Pak saya kan kumpulkan 10.000 alasan sampai 1 triliun alasan itu tidak akan berubah hidup Anda. Lebih baik Anda berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kesanggupan, munculkan semangat yang luar biasa dalam diri saya ingin berubah hidup ini menjadi lebih baik. Saya percaya bodoh itu bukan sebuah masalah asal Anda mau belajar. Mental Anda jatuh, mental Anda dibilang mental TP, Anda bisa menjadi mental baja kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang bermental baja. Saya optimis. Kenapa? Kalau orang lain bisa, kita tidak. Thomas Alva Edison ini tidak sahadat, kawan. Betul tidak? Tapi sepanjang dia terus berjuang, gagal sekali, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal terus 10.000 kali percobaan ini baru gagal. Nah mental bangsa kita tidak begitu. Kita bukan keturunan konglomerat, tapi kita tidak mau berjuang macam-macam. Bukan keturunan pejabat, tapi tidak mau berjuang macam-macam. Saya aneh, pendidikan rendah, keturunan bukan ningrat, harta tidak ada, aset tidak ada, tapi gengsinya luar biasa. Betul tidak? Hari ini yuk kita berjuang. Bisnis di luar sana, bisnis bodoh yang investasi sekian jebol mereka pada berani. Kita sama-sama teman-teman, kita sama-sama berjuang. Anda tidak bisa berjualan, saya temenin. Pak, gimana kalau jalan kaki? Jangankan jalan kaki sekilo, 2 kilo, 3 kilo saya siap jalan. Pak, gimana kalau malam? Jangankan malam saya. Tiap hari juga saya siang nggak malam, saya terus jalankan itu. Alhamdulillah hasilnya sedikit demi sedikit mulai saya terima. Bener-bener luar biasa teman-teman saya di multi level marketing juga rata-rata ngedrop. Inilah alasan segala macam. Yuk sama-sama kita berjuang melalui bisnis di Magic Line ini. Kita sama-sama luruskan niat. Semoga dibalik, sekali lagi dibalik yang menurut orang adalah sesuatu yang menakutkan, mari kita rendahkan hati kita. Saya yakin Allah menyimpan sesuatu di balik ini semua. Hari kemarin boleh kita gagal, hari kemarin kita boleh tidak semangat, hari kemarin kita boleh drop. Hari ini yuk kita sama-sama perbaiki diri untuk melakukan hal yang terbaik demi masa depan yang terbaik. Sekali lagi hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Saya ingin katakan, buang keraguan Anda. Buang keraguan Anda di dalam bisnis Magic Line.
yakinkan saja, beranikan saja bahwa saya pasti bisa sukses dari sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang tadi dikatakan Pak Iman adalah benar. Saya menjelang bulan puasa kemarin juga kerugian saya kecil. Kalau datang kekayangan berarti main aja. Kerugian kita hampir 5,7 miliar. Berarti dengan hampir setelah lebaran hampir 11. Ini baru bangkit lagi. Saya punya klinik, saya gratiskan semuanya. Saya sudah bertahun. Kenapa? Karena memang saya pengen lebih baik, saya pengen image saya. Kenapa? Kalau kita punya klinik, maka yang kaya adalah pemilik klinik. Justru saya meyakini bahwa usaha yang terbaik adalah usaha multi level. Ini adalah konsep yang saya yakini adalah usaha yang Rasulullah canangkan. Ini adalah usaha yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kalau kita bikin teman kita menjadi kaya, maka kita tambah kaya. Kita bikin saudara kita kaya, maka tambah kaya. Berbeda dengan kita usaha konvensional. Kita bikin tos serba, sebelah ada tos serba baru, akan ada ganjalan dalam diri kita. Dan lain sebagainya. Kenapa saya fokus di Kerawang? Mau fokus di Kerawang? Karena ini adalah sebuah pilihan. Dua adik saya dokter, satu bidan, dan semuanya kita basic dari klinik semua. Kalau untuk makan, kalau jajan, insya Allah lebih daripada cukup. Karena saya sendiri punya 4 dokter, 3 bidan, 4 karyawan nurse, dengan 1 dokter. Kalau saya bebas, saya di sini 3 bulan, 7 bulan juga saya makannya banyak. Karena tiap hari kalau saya makan. Ya, adik saya dari sana aja sudah pasti income sudah lebih dari 175 juta per hari, per bulan. Saya pengen berbagi ke teman-teman semua. Pengen berbagi bahwa kenapa sih saya tidak fokus di klinik. Klinik saya yang menjaga orang itu bukan orang Islam, orang apa itu? Dokter yakin Pak? Yang kuat di bahasanya Konfusius. Saya 10 tahun berhubungan beliau yang pegang saya hanya nerima saja. Justru lebih asik di sini. Saya pengen berbagi karena saya praktek sudah 16 tahun. 16 tahun saya tadi praktek kesehatan, saya praktek sudah cukup lah. Saya lulusan 2004. Seperti ini. Saya juga kandidat baca buku Kabupaten Indramayu. Kenapa saya kandidat bupati saya main di Kenapa? Karena saya pengen teman-teman saya semuanya bukan saya pribadi. Kalau saya buat makan buat anak saya 3 bulan tidak kerja pun saya makan banyak. Tapi ngeliat teman-teman semuanya justru dengan makanya saya semalam ini ada Mas Yogi. Saya dengan beliau berpikir bunda. Saya pengen teman-teman untuk tingkat desa itu berapa Mas Yogi motornya yang saya gunakan di Basic Lab? 300 berapa? 309 untuk kota Kerawang. Kalau teman-teman mau 309 untuk marketing tingkat desa motornya enek. 50% saya asuransi saya yang bayar. Untuk tingkat kecamatan mobilnya apa Mas Yogi? Semalam bukan apa semalam yang disepakati sama kita. Mobilio 30 unit mobilio saya siapkan untuk kota Kerawang. Untuk Magic. Asal sama-sama mau dengan saya. Itu beliau showroom apa? Marketing mobil apa? Marketing ya. Ini masih gini marketing mobil. Saya semalam sampai jam berapa saya konsultasi dengan beliau. Kota Kerawang 30 unit mobilio untuk Magic Land, 309 NMAX untuk tingkat desa, dan 6 pengurus utama diantaranya Pak Wahyu sama Pak Ujang, beliau nanti ngurus dapil berapa Ujang? Dapil 6, mobilnya pun BRV, 6 BRV, 30 mobilio, semuanya Matic, 309 NMAX sudah saya siapkan teman-teman di Kota Kerawang. Asalkan teman-teman yang mau. Saya bawa marketing mobilnya dari Avanza, dari Toyota, terpilihlah Honda Matic, warnanya putih,
Saya nggak mau main. Memberi itu yang bagus, jangan yang setan. Dan kasihnya 300 itu emek baru. Masih grace, kotorannya 50% saya yang bayar. Mobilnya Honda Mobilio warna putih, grace 50% saya yang bayar angsurannya. Kepalanya 6 orang, mobil BRV, Honda BRV, Matic semuanya warna putih, 50% saya yang bayar. Jadi ini harus kerjasama dalam semuanya. Karena saya pantang memberi seks, nggak ada dalam kehidupan keluarga saya. Karena apa? Karena saya juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Karena melalui wasilah semua. Saya bisa begini, adik saya bisa jadi dokter, bisa jadi begini, jadi begini. Makanya saya banyak belajar dalam sama Pak Hilman. Dan juga yang sering motivasi saya itu, kalau punya duit jangan buat pribadi. Kalau punya pekerjaan jangan buat pribadi. Maka saya mulai tanggal berapa ya? Terus saya putuskan untuk menjalankan modal kuliah. Belum lama lah, 2 mingguan sudah saya di sini. Ibu saya menangis. Kenapa ditinggalkan yang jurnalnya? Saya dari klinik macam duduk mandi tidak ngapa-ngapain minimal 37 juta. Istri saya udah ngapa-ngapain aja. Saya tinggal. Kalau sama yang lain sekitar 67 juta lah per bulan. Saya tinggal. Boleh cek nih drama pulang klinik saya semuanya gratis, tidak ada yang saya bayar, tidak ada yang boleh cek semuanya. Imam masjid, imam musola, orang cacat, orang budak, orang tuli, anak yatim piatu, semuanya gratis. Kenapa? Karena pengen doa dari sini. Karena tadi saya yakin hidup kita tidak akan lama, karena saya punya pengalaman yang sangat buruk. Saya pengantin baru 4 bulan 5 hari, saya wafat. Belajar dari situ bahwa umur kita belum tentu semuanya panjang. Jadi kita dimanapun, tinggal dimanapun, bersahabat dengan siapapun, intinya kita harus baik. Karena belum tentu kita umur kita panjang. Bunda sama suami saya doakan supaya ukur, karena tidak tahu. Kasusnya sama, saya lagi jalan-jalan dengan istri, pas perutnya sakit. Masuk rumah sakit 11 menit 15 detik saya masih ingat, dan saya tahunya pun saya sudah di rumah. Jadi kehadiran saya di sini mudah-mudahan bisa menjadi dengan Pak Iman dan tim menjadi berkah buat teman-teman semuanya. Amin. Nanti Magic Lab kita konsepnya berbeda. Nanti ada 2, dari yang konvensionalnya. Yang konvensional Pak John itu yang nanti saya alokasikan 30 mobil, 309 motor, dan nanti 6 DSP. Teman-teman semuanya. Dan saya percaya sama Bunda Mira. Beliau nanti orangnya akan menjalankan di kota Karawang, karena saya nanti habis dari sini ke kota Tangerang. Sama yang kemarin dari Pekanbaru ke Sulawesi Tenggara. Ya, dengan saudara yang terpindah di Pekanbaru. Jadi di sini tidak main-main. Saya tetap melangkah di kota manapun, harus punya kenangan yang terbaik, punya sahabat yang terbaik, mensenang bareng-bareng belajar. Pak Hilman sudah turun gunung, Pak John sudah turun gunung, Pak Min sudah turun gunung, abang kita sudah turun gunung. Why not? Tinggal kitanya mau tidak berbuat dengan apa yang ada. Harta mah cepat habis Pak. Usaha konvensional cepat mati. Ini adalah yang saya baca. Rahmat dari Allah. Itu aja yang saya sampaikan. Teman-teman semangat, semangat dan semangat. Nanti kita duduk sama Pak Atama Ustadius. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, sekali lagi mohon maaf karena tidak ada niatan seperti ini. Ini hanya kita harus saling sharing bahwa saya juga bukan orang yang lahir langsung enak, melalui tahapan. Adik saya juga dokter Iman, dokter Prita, tidak ini juga tidak lahir dari biasa-biasa. Karena semua Pak Saudara. Itu aja, saya akhiri. Bila saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penutup doa oleh Dr. Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata
Amin.